Halo Handetolan, balik lagi di Tangerang News. Bersama saya Reza Zainur Rahman akan menemani kalian 5 menit ke depan dengan berita-berita terfakta dan teraktual. Kali ini kita akan membahas learning journal, jurnalisme dan investigasi berita yang dikelompoki oleh Quratul Alia, Sarah Salsabila, dan Rizky Adelia. Pembahasannya itu sejarah dan tahapan-tahapan jurnalisme investigasi. Dan yang kedua itu ada perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme yang lain. Dan yang ketiga itu ada prinsip-prinsip dasar jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Nah, kita ke pembahasan apa sih jurnalisme itu? Jurnalisme ini adalah jurnalisme investigasi adalah merupakan aktivitas mengumpulkan atau menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigasi. Sebuah penulisan panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejenjangan. Selain itu, investigasi merupakan penulisan terhadap kasus yang bersifat rahasia. Begitu teman-teman. Dan sejarah jurnalisme investigasi ini, pada jurnalisme investigasi mempunyai jejak yang panjang dalam sejarah pers di Amerika. Dan beberapa tokoh tercatat sebagai pionir jurnalisme investigasi. Investigasi di Amerika Serikat populer pada 1975, yakni ketika didaknya investigasi, reportase, dan endorse dan yang lainnya. Dan kita ke pembahasan selanjutnya. Sementara itu, peliputan jurnalisme investigasi di Indonesia mengemukakan pada tahun 1990, teman-teman. Yang dimulai sebelum berdirinya negara Amerika. Peliputan investigasi pertama kali di Indonesia dilakukan pada masa Orde Lama. Nah, kita lanjut ke tahapan-tahapan jurnalisme investigasi nih, teman-teman. Membentuk tim spesialis. Dan yang kedua, melakukan riset, observasi awal, atau survival. Dan yang ketiga itu ada menentukan angle atau fokus dan menurunkan hipotesisme. Dan yang keempat, merencanakan strategi eksekusi atau teknik, logistik, dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada menyiapkan skenario pasca publikasinya. Nah, jadi urutan-urutan tersebut itu akan harus ada, teman-teman. Dan yang selanjutnya mencari bukti fisik dan mencari dan mengumpulkan kesaksiannya. Kesaksian itu tidak boleh lebih harus lebih dari sebanyak-banyaknya mungkin, teman-teman, untuk bisa menimbulkan apakah berita investigasi ini benar atau tidak. Dan yang selanjutnya, perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme yang lain. Untuk mengetahui perbedaannya antara jurnalisme investigasi dan reportasi diperlukan terlebihnya dahulu elemen yang menjadikan ciri khas jurnalisme investigasi. Jurnalisme memiliki sebagai berikut: menggunakan kejahatan atau terhadap kepentingan publik atau tindakan yang merugikan orang lain. Skala dari kasus tersebut terjadi secara luas dan sistematis dan mantan atau benang. Nah, jadi harus ada tahu seperti yang saya katakan tadi ya, teman-teman. Kita lanjut ke jurnalisme investigasi. Tidak menyisukan satu pertanyaan dan menjawab pertanyaan suatu kasus peristiwa yang diangkat secara tuntas. Nah, jadi kita lanjut ke prinsip-prinsip dasar jurnalisme. Prinsip-prinsip jurnalisme itu dibagi menjadi 3, teman-teman. Yaitu pertama, kewajiban pertama jurnalisme adalah kebenaran, loyalitas kepada masyarakat, dan yang ketiga, disiplin melakukan verifikasi. Nah, kita lanjut ke prinsip-prinsip dasar jurnalisme kembali, yaitu kebebasan dan sumber yang meliputi. Dan yang kedua, mematuhi yang bebas terhadap keluasannya. Dan yang terakhir, menyediakan forum untuk kritik dan
komentar publik. Dan selanjutnya itu ada membuat yang penting menjadi menarik dan relevan, dan yang menjaga agar berita itu profesional dan kompetensi. Dan yang terakhir, wartawan itu memiliki kewajiban atau terhadap suara hatinya. Mungkin sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.